Di suatu universitas Parahyangan diadakan sebuah kegiatan magang yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswi di semester 6 sebelum membuat laporan skripsi. Mahasiswa-mahasiswi diwajibkan untuk mengikuti bimbingan terlebih dahulu dengan dosen walinya masing-masing, agar bisa menentukan perusahaan mana yang sekiranya cocok dan dapat menerima program magang. Selamat siang, Bu. Saya Brian. Saya Brian. Saya di sini ingin menanyakan tentang program magang dan bimbingan kepada Ibu. Apakah Ibu punya perusahaan yang dapat terima saya di bidang finansial? Oh, di bidang finansial ya. Saya punya beberapa perusahaan yang kemungkinan besar bisa menerima mahasiswa magang sih. Nanti saya akan kasih listnya ke kamu lewat chat ya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, mari. Siang, dengan Siang. Brian ya? Ya, betul, Mari Pak. masuk ke ruangan saya. Iya, Pak. Baik. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, berdiri aja di situ ya, Mama. Ya. Brian ya, Betul, Pak. saya dengar kamu dari Bu Laura direkomendasikan ke perusahaan ini. Saya sudah dengar cerita dari Bu Laura tentang kebiasaan kamu, keahlian kamu, dan saya tertarik untuk merekrut kamu ke perusahaan saya sebagai pegawai magang. Nah, untuk sebelumnya saya minta kamu untuk tanda tangan formulir dulu ya. Silakan. Di sebelah sini. Baik, Pak. Dengan tantangan ini, kamu sudah secara official menjadi pegawai kami. Untuk tugas kamu nanti akan dibantu oleh sekretaris saya ya. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Saya Terima akan kasih. melakukan yang semaksimal mungkin untuk perusahaan ini, Pak. Baik, saya dukung ya. Terima kasih. Ini uang cukup sih buat biaya kuliah. Tapi kalau gue ambil, gue bisa kena masalah sama bos. Jangan deh, mending gue cari uang aja dengan cara yang halal. Jadi, kesimpulannya adalah tindakan Brian saat ingin mengambil uang perusahaan itu memanglah salah. Uang tersebut memang tidak digunakan untuk kesenangan dia pribadi, tapi juga untuk kepentingan biaya sekolahnya atau kuliah. Nah, tapi juga kita gak bisa ngejudge bahwa Brian itu salah atau tidak bermoral, karena kita juga harus memandang dari sisi perspektif etika yang mengatakan bahwa kita nggak boleh ngejudge segala sesuatunya hanya kulitnya saja. Tapi juga kita harus mempertimbangkan bahwa yang dilakukan Brian itu ada alasannya mengapa dia melakukan hal tersebut. Nah, lalu pertimbangan pertamanya itu keputusan bermoral atau tidak seseorang itu berdasarkan apa yang dikatakan suara hatinya pada saat kejadian. Nah, kita bisa tahu kan tadi Brian itu bisa menghentikan perilakunya tersebut dan mendengarkan suara hatinya yang mengatakan bahwa jangan melakukan hal tersebut untuk kepentingan dia semata. Nah, lalu kita juga harus mendengarkan suara hati secara terus-menerus dan mempertimbangkan dari aspek-aspek informasi dan juga mempertimbangkan pendapat orang lain secara objektif. Nah, di sini Brian udah bisa mencerna konsekuensi apa yang akan terjadi secara negatif jika dia melakukan hal tersebut. Jadi dia berhasil mendengarkan suara hatinya dan dia memastikan suara hatinya tersebut benar adanya. Dan dia sudah bisa dikatakan bermoral. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.